ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ketiga ini, kita akan membahas tentang serangan pasukan bergajah ke Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abraha, raja muda dari Yaman, yang mewakili pemerintahan Negus, raja dari Abesinia, menyerang Mekah dengan sepasukan laskar besar. Pada tahun 570 Masehi, ada seekor atau beberapa ekor gajah di dalam laskar itu. Abraha datang ke Mekah dengan niat hendak menghancurkan Ka'bah, dengan tujuan mengambil hati Negus, Raja Abesinia, dan membuyarkan persatuan bangsa Arab, atau, seperti disebut dalam riwayat, membendung arus semangat kebangsaan Arab, yang dikhawatirkan bergolak di bawah asuhan seorang nabi besar, yang waktu itu kedatangannya dinanti-nantikan dengan penuh kedambaan, dan diharapkan datang tidak lama lagi, dan juga memalingkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah, lalu menablikkan serta menyiarkan agama Kristen di negeri Arab. Abraha membangun sebuah gereja di Sana'a, ibu kota Yaman. Tetapi, ketika ia gagal membujuk ataupun menakut-nakuti bangsa Arab dengan paksaan agar menerima gereja di Sana'a untuk jadi pusat peribadatan mereka sebagai ganti Ka'bah, ia naik pitam, dan karena mabuk oleh kekuatan militernya yang besar, ia bergerak maju menuju Mekah dengan angkatan perang yang berkekuatan 20.000 orang untuk meratakan Ka'bah dengan tanah. Sesampainya pada suatu tempat, beberapa mil di luar kota Mekah, ia memanggil para pemimpin Quraisy supaya menemuinya guna perundingan mengenai nasib Ka'bah. Perutusan Quraisy, yang dipimpin oleh seorang tokoh terhormat, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Abraha yang memperlakukan perutusan itu dengan penuh hormat. Tetapi Abraha menjadi heran dan memandang rendah Abdul Muthalib, yang bukan memohon agar Ka'bah diselamatkan, malahan hanya meminta supaya ke-200 untanya, yang telah dirampas oleh prajurit-prajurit Abraha, dikembalikan kepada beliau. Abraha menyatakan bahwa ia, sama sekali tidak menduga akan mendengar permintaan yang begitu sepele dari pihak Abdul Muthalib, justru ketika Abraha datang dengan maksud menghancurkan rumah ibadah suci mereka. Seketika hal itu didengar oleh Abdul Muthalib, ia mencurahkan rasa duka citanya, dan menyatakan keyakinannya yang membaja, bahwa Ka'bah itu kebal dari gangguan, dengan kata-kata berikut. Aku pemilik unta, sedang Ka'bah mempunyai pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Dengan sendirinya perundingan pun berakhir sudah, dan karena menyadari bahwa mereka terlalu lemah untuk mengadakan perlawanan yang berarti terhadap Abraha, maka Abdul Muthalib menasihatkan kepada kaum Mekah supaya menyingkir ke bukit-bukit di sekitar Ka'bah. Sebelum meninggalkan kota, Abdul Muthalib seraya berpegang pada tirai Ka'bah, berdoa kepada Tuhan dengan penuh keharuan dan kesedihan. Sebagaimana seseorang menjaga rumah dan harta kekayaannya dari perampokan, demikian pula lah, hai Tuhan, pertahankanlah rumah Engkau sendiri, dan janganlah salib dibuat memperoleh kemenangan atas Ka'bah. Demikian Abdul Muthalib berdoa. Maka, baru saja laskar Abraha bersiap-siap hendak bergerak, siksaan menimpa mereka. Suatu wabah dahsyat telah menampakkan diri di dalam tenda-tenda laskar Abraha. Wabah itu berjangkit berupa bisul-bisul yang sangat berbahaya, yang kemungkinan besar adalah penyakit cacar dalam bentuknya yang parah. Dalam keadaan kacau balau dan gempar, laskarnya mulai mundur. Ditinggalkan oleh para penunjuk jalan, mereka binasa di antara lembah-lembah itu. Lalu banjir menyapu bersih kebanyakan tulang-tulang mereka ke laut. Hampir tidak ada yang sembuh kembali dari antara mereka yang terserang wabah itu. Dan Abraha sendiri, dengan badan penuh dengan bisul-bisul bernanah lagi membusuk, mati dalam keadaan sangat menyedihkan saat kembali ke Sana'a. Kisah ini pun tercatat di dalam Al-Quran Surah Al-Fil, di mana menurut surah tersebut, sebagian besar mayat-mayat pasukan Abraha tersebut telah menjadi mangsa bagi burung-burung bangkai yang disebut sebagai burung ababil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fil ayat 6, di mana Allah Ta'ala berfirman, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
dan dia menjadikan mereka seperti potongan jerami yang dimakan. Kenyataan bahwa penyakit yang membinasakan laskar Abraha dengan dahsyatnya itu adalah cacar dalam jenis yang sangat berbahaya, didukung oleh sejarawan besar Ibnu Ishaq. Beliau mengutip keterangan Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia lagi berbakat, bahwa beliau sendiri melihat 2 orang pengemis tunanetra di Mekah, dan ketika ditanya siapa mereka itu, beliau diberitahu bahwa mereka itu bekas kusir gajah-gajah Abraha ketika Abraha dan pasukannya menyerbu Mekah.